Halo semua, selamat datang di Kata Baur episode 1. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu PR gue yang sudah merge yang berjudul memperbarui pull request template gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu tipe konten terbaru gue di playlist Baur, di mana di playlist Kata Baur, di mana gue lebih banyak ngebahas tentang masalah PR gue yang sudah merge gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk bisa fostering collaborations gitu. Jadi karena gue ngelihat banyak banget gitu content creator di luar sana yang ya kebanyakan mereka lebih banyak ngebahas masalah teori gitu, tapi kalau untuk masalah kolaborasi segala macam itu jarang banget dibahas gitu. Misal pull request yang mereka buat terus di merge segala macam kayak gitu jarang gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita fostering collaborations kayak begini, maka akan lebih banyak gitu project-project open source di luar sana yang kemudian survive gitu. Padahal sebenarnya orang Indonesia tuh banyak gitu programmer-programmer, tapi kayak mereka biasanya ya malah ujung-ujungnya bikin project gitu kan, malah nggak jelas terus mati di jalan segala macam. Padahal sebenarnya ada banyak gitu project-project open source yang butuh tangan-tangan kita nih para programmer untuk bisa mendorong terus gitu fiturnya lah, bug fixingnya segala macam ya. Kita bisa bantu benerin sebenarnya. Nah makanya dengan video ini gue berharap teman-teman matanya bisa lebih terbuka lagi untuk mau berkolaborasi gitu. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah berkolaborasi atau merge PR juga ke salah satu project open source ya, mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Mungkin nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Jadi ini di playlist ini nggak cuman gua doang gitu. Juga kalau misalnya ada salah satu PR yang menarik, gue juga akan bahas di playlist ini gitu ya. Nah, oke. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam sini ya. Sebenarnya ini PR-nya tuh nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi pertama oke, gue ceritain dulu ya. Ini adalah repositorinya namanya adalah OpenSeed gitu ya. OpenSID ini adalah salah satu open source project yang berfungsi untuk bisa memberikan software untuk para desa-desa gitu. Itu istilahnya disebut dengan sistem informasi desa. Jadi Open SID gitu kan. Jadi Open Sistem Informasi Desa gitu. Jadi adalah open source software yang digunakan diperuntukkan untuk desa. Nah, kegunaannya untuk apa? Nah, OpenSeed ini digunakan untuk misalnya mengelola data-data desa, misalnya data-data kependudukan, terus juga mengelola, pokoknya banyak sih fiturnya sih. Ini ada luar biasa banyak lah fiturnya di sini. Terus juga untuk ngurus surat, misalnya mau ngurus surat nikah segala macam, surat keterangan. Wah, itu udah banyak banget sih di sini template-nya kayak gitu. Nah, cuman pas lagi gue masuk ke sini itu gue ngelihat bahwa kayaknya pull request template-nya pas masuk ke sini ya. Di sini GitHub ada pull request template di sini. Nah, dulunya pull request template ini masih kayak berantakan gitu ya. Oke, gue kasih lihat aja langsung sini. Nah, ini kan ada file change-nya. Nah, di sini. Nah, itu gue melihat kayak masih berantakan banget gitu. Solusi untuk perbaikan ini kayak gini doang tuh, cuman 3 hal kayak gini doang tanpa ada penjelasan lebih lanjut gitu ya. Jadi nggak ada ya udah solusi untuk bla 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 terkait aturan penulisan kayak gini udah gitu. Padahal sebenarnya pull request itu adalah sesuatu hal yang menjabarkan tentang yang menjabarkan pull request tersebut gitu ya. Ini perubahan untuk apa, bug fixes apa yang digunakan, manual testnya apa, segala macam. Kalau tanpa ada informasi kayak gitu, kita akan susah nanti untuk mengidentifikasi nih PR-nya tentang apa kayak gitu. Makanya pas lagi gua ngeliat kayak gitu, ada di sini tadi kekurangannya, terus habis itu gue bikin issues di di OpenSID ini. Lalu kemudian gue bikin issue. Nah, setelah gue bikin issue, kemudian gue ya biasa komentar bla bla bla, gue kasih jelaskan bla bla bla. Ini akhirnya kita bisa bikin nih modelnya kayak begini untuk bisa lebih mendetailkan lagi gitu. Jadi nggak cuman tadi ya kayak gini doang, ada solusi untuk apa, lalu penulisannya bentuknya kayak apa, tapi kita bisa lebih menstrukturkan gitu cara pull request template-nya gitu, dari mulai deskripsinya tadi. Deskripsi ini tentang apa sih pull request template-nya, lalu masalah yang terkait itu hampir sama gitu. Tapi kadang-kadang ada pull request juga yang bisa solving multiple issues at once gitu kan. Jadi ya mungkin kita bisa isi di sini. Habis itu langkah untuk memproduksi ini juga penting juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah kan pasti harus bisa direproduce juga kan. Nah, itu kayak gimana cara reproduce masalahnya gitu. Apakah login dulu, kayak gimana arahnya, bla 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 kayak gitu-gitu. Tujuannya again balik lagi supaya
pull request ini lebih deskriptif dan lebih mudah dipahami. Nanti kalau misalnya next time kita butuh lihat lagi, oh ini salahnya dulu adanya di pull request ini gitu. Jadi lebih jelas gitu, lebih deskriptif dan bisa lebih dipertanggungjawabkan nanti pull requestnya gitu. Itu terus habis itu daftar periksa checklist. Ini juga kan gue lihat kayak checklistnya tuh kayak masih bentuknya ya cuman angka aja. Padahal sebenarnya ini kan tulisannya cek kan, checklist gitu. Ya udah di sini harusnya ya bentuknya juga checklist gitu. Makanya di sini gue rubah bentuknya jadi checklist kayak gitu. Nah ini ya. Terus habis itu juga tangkapan layar, screenshot ini juga penting juga kalau misalnya dalam pull request template. Tujuannya adalah ya kalau misalnya ada masalah yang berhubungan sama perbaikan gitu, kita nggak perlu ngetes secara manual di sini kan, cepret, kita bisa langsung lihat aja di screenshotnya apakah itu udah bener apa belum. Nah jadi kita ya meskipun kita harus lakukan ini secara manual juga sih kalau misalnya yang maintainer gitu untuk lihat apakah ini udah bener apa belum, tapi maksudnya ini akan bisa lebih cepat di identifikasi problemnya udah selesai apa belum dengan cara kita melihat tangkapan layar atau screenshot kayak gitu. Makanya gue bikin pull requestnya bentuknya kayak gini gitu ya. Nah terus habis itu apakah ada alternatif lain? Nah ini ada nih. Jadi ini ada satu artikel dari Axolo yang menjelaskan lebih banyak soal masalah pull request template dan bla 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 kayak gitu. Ini ada deskripsi bla bla bla. Nah ini ada banyak sih tipe-tipe pull request yang bisa kemudian dipakai di project OpenSeed ini kayak gitu. Dan segala macam kayak gitulah. Nah itu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah kalau misalnya mau ngelihat alternatif. Tapi kan ini bahasa Inggris ya. Ini udah yang bentuk kayak gini udah gua bikin bahasa Indonesianya jadi lebih paham gitu kan. Karena kan ini OpenSeed ini kan salah satu repositori yang berbentuk yang berbahasa Indonesia gitu kan. Makanya di sini gue bikin jadi kayak gini. Nah, terus kemudian udah setelah gue bikin issues-nya, gue minta di-assign, kemudian lalu gue bikinlah PR-nya di sini kan. Nah, ini gue bikin PR-nya. Nah, terus habis itu dari PR itu gue juga bikin deskripsinya hampir sama. Jadi di sini salah satu contoh bentukan yang pull request yang menurut gua lebih deskriptif dibandingkan pull request yang sebelumnya. Nah kalau misalnya kayak gini ya nanti jadi lebih mudah gitu kan mengidentifikasi pull request ini gitu kan. Oh ini ada deskripsinya tuh, ini masalahnya ini bla bla bla, balik lagi kayak gitu. Nah terus gue bikin PR-nya. Nah ini mungkin ya ini masalah komunikasi yang ada di tim OpenSID. Tapi semua gini ya, kalau misalnya kita berkontribusi ke salah satu project open source, kita tuh harus agak sedikit sabar gitu ya. Karena mungkin para maintainer gitu kan, kebetulan dari Mas Andi Fahrudin Akas. Nah, terkadang karena maintainer ini kerjaannya banyak banget gitu kan. Ya lumayan capek gitu kan ngecekin PR segala macam, ngetes lagi segala macam kayak gitu. Kadang-kadang memang kita harus sabar. Tapi gue ada salah satu PR gue juga yang di sini yang kayak 1 bulan itu kayaknya wah oke. Tapi intinya ini nggak terlalu lama sih. Jadi PR-nya dibuat tanggal Oktober 14, lalu ini di merge, kemudian di Oktober 15 gitu ya. Jadi sehari setelahnya gitu. Jadi ketika PR ini dibuat, nggak lama kemudian abis itu langsung di merge gitu. Nah jadi kurang lebih itulah ya soal masalah PR-nya gue yang dibuat gitu. Nah again baik lagi tujuannya gue by the way ini nanti PR-nya gue taruh di link di deskripsi di bawah ya kalau mau dipelajarin. Nah tujuannya dari again baik lagi gue tujuannya membuat video ini adalah supaya kita lebih paham gitu soal masalah bagaimana caranya kita bisa fostering collaboration. Semakin banyak kolaborasi yang kita bisa buat sama-sama untuk project-project open source kayak gitu, maka semakin akan bagus gitu project-project open source yang ada di luar sana gitu. Terutama apalagi OpenSeed nih gitu kan. Ini sistem informasi desa ya, sedikit aja kayak begini gue bikin PR aja itu akan bisa ngebantu desa-desa di luar sana kayak gitu. Nah untuk lebih lanjutnya kalau mau ngelihat PR gue yang lain, sebenarnya di sini ada banyak lagi ya kayak gitu PR gue lain, dan gue berusaha terus untuk bisa terus berkolaborasi dengan orang lain melalui PR ini. Kalau gue sih nggak tahu ya, gue karena mungkin gue udah tua juga kali ya, gue udah males bikin project dari awal scratch, biasanya ntar ujung-ujungnya mati, gue mager kayak gitu. Nah gue lebih suka sekarang karena
ya seiring berjalannya waktu gue lebih suka untuk bisa berkolaborasi gitu. Oh ini ada orang bikin project kayak begini, coba gue bantuin begini-begini ya. Tujuannya ya itu apa namanya supaya fostering collaborations kan. Kalau misalnya project open source-nya itu berkembang kan kita juga sama-sama enak kan. Ini bisa dilihat teman-teman ke yang lain beberapa project-project yang kemudian gua kontribut juga di sana gitu. Nah, mungkin itu aja dari gua videonya, singkat ini video soal baur gitu ya. Again ini kan masih permulaan ya, dan nanti juga yang PR yang gue bahas mungkin gak cuma PR soal masalah gue doang gitu, tapi mungkin PR-PR lain, teman-teman lain gitu ya. Jadi PR-nya tentang apaan nanti gue juga akan bahas di apa namanya di playlist ini, kan biar kita tambah keren lah gitu kan, bisa berkolaborasi ke banyak project-project open source gitu. Oke, itu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk share, like, sama komen. Di situ ada website juga di agunsundoro.com. Kayak kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana. Thank you semua yang udah nonton. Sip. Oke, bye.